Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan, yang dikarang oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala. Kita masih dalam pembahasan amal-amalan yang dapat meningkatkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan qala Syekh Muhammad Al-Utsaimin hafizallahu taala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, waktu menulis buku ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masih hidup, makanya beliau mendoakan dengan hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau. Namun beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, maka doa yang sepatutnya disampaikan adalah rahimallahu taala. Ini kebiasaan para ulama. Kalau para sahabat doakan radhiyallahu anhu, kemudian para ulama kalau sudah meninggal rahimahullah, dan kalau para ulama yang masih hidup didoakan dengan hafizallahu taala. Namun semuanya sebetulnya tidak ada larangan. Misalnya orang yang hidup didoakan rahimahullah, sebetulnya tidak ada masalah. Semoga Allah merahmatinya. Namun ini adalah kebiasaan daripada para ulama. Kalau para ulama itu masih hidup didoakan dengan hafizahullah, sedangkan yang sudah meninggal dengan rahimallahu taala. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Wal ziyadatil iman asbabun." Sebab-sebab bertambahnya keimanan ini memiliki banyak sebab. Di antaranya fi'lut ta'ati, yaitu melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk ketaatan bisa menambah iman hamba kepada Allah. Fa'inal imana yazdadu bihi bihasabi husnil amal. Sesungguhnya iman bisa bertambah sesuai dengan husnil amal, kebaikan amal tersebut. Atau wajimsihi, atau bisa bertambah dengan jenis amal tersebut. Wa kasratihi, dan juga bisa bertambah dengan banyaknya amal tersebut. Di sini kata Syekh bahwa ketaatan itu ada 3 kategori. Kategori kebaikan amal perbuatan taat tersebut, kategori jenis amal ketaatan tersebut, dan banyaknya amal ketaatan hamba tersebut. Yang pertama, fakullama kana al-amalu ahsana kanat ziyadatul imani bihi a'dhama. Semakin amal perbuatan itu baik, maka semakin bertambah keimanan tersebut. Wa husnul amal yakunu bihasabil ikhlasi wal mutaba'ah. Dan kebaikan amal itu tergantung kepada 2 hal, yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana diucapkan oleh seorang ulama tabi'in, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan tentang tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Beliau mengatakan ahsanu amala yaitu akhlaquhu aswabuhu. Amal itu baik jika terpenuhi 2 syarat yang sudah kita jelaskan kemarin, yaitu akhlaquhu, yang ikhlas dan yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin amal tersebut
ikhlas kepada Allah, semakin amal tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, semakin iman itu lebih bertambah. Seorang berbeda-beda dalam tingkat ikhlas dan mutabaannya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sini menggambarkan tentang sholat seseorang atau dua orang, atau sholat kaum muslimin, dua orang sholat sama gerak-geriknya, namun kekhusyuannya, keikhlasannya berbeda. Ada yang 100% ikhlas dari awal sampai yang terakhir, maka inilah yang lebih banyak bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia ikhlas dalam melaksanakan ibadah tersebut, semakin bertambah keimanannya. Berlainan dengan orang yang tidak 100% ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tercampuri keikhlasannya pada pertengahan ibadah tersebut. Jangankan dua orang, satu orang saja dalam setiap ibadah salat berbeda-beda tingkat keikhlasannya. Pada waktu salat subuh, masalah ikhlas, karena tidak ada yang melihat mungkin. Namun ketika salat zuhur, tercampuri, terkotori keikhlasannya dengan riya atau dengan sum'ah, dipamerkan kepada orang yang ada di sekelilingnya. Maka berbeda tingkatan amal perbuatan seorang hamba, ataupun antara satu orang dengan yang lainnya, sesuai dengan keikhlasannya masing-masing. Ada yang pertama ikhlas, yang tengah tidak, kemudian yang terakhir ikhlas, kemudian setelahnya tidak. Ini berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Maka meskipun satu amal perbuatan dilakukan oleh semua orang, namun bertambahnya keimanan antara satu yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Tergantung keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tergantung dengan mutabaannya. Satu orang dengan yang lainnya berbeda tingkat keikutsertaannya mengikuti jejak Rasulullah SAW. Antara satu orang dengan yang lainnya berbeda tingkat ilmunya tentang masalah salatnya, sehingga yang satunya masih ada, salatnya itu tercampur dengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka tetap keimanannya bertambah, namun tidak sama dengan yang betul-betul dari takbiratul ihram sampai salam, sampai doa, dia mengikuti jejak Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, di samping ikhlas dan mutaba'ah ini merupakan syarat mutlak diterimanya amal ibadah, demikian pula ikhlas dan mutaba'ah merupakan sebab yang dapat menambahkan keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, target seorang muslim bukan pertama kali banyak-banyakan amal, namun bagaimana amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menyatakan dalam ayat tersebut, surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Banyak kali baik itu yang lebih bagus. Namun pertama kali yang harus ditargetkan, bagaimana amal ini bisa diterima oleh Allah, bagaimana amal tersebut bisa baik. Tidak akan baik amal tersebut kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah mengikuti Rasulullah SAW. Semakin dia ikhlas, semakin dia mengikuti Rasulullah SAW, semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, amal harus selalu diperhatikan dua hal ini. Ikhlas selalu dikoreksi. Sudah sering kita sampaikan ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala bila mengatakan ma'alatu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obati, untuk aku perbaiki, kecuali masalah niat. Niat, namanya hati, al-qalb. Dinamakan qalb kata para ulama litaqallubihi, karena terus bergoncang, bergolak. Terkadang ikhlas, terkadang tidak. Makanya selalu kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang bolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dini. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena namanya hati al-qalb. Dinamakan al-qalb litaqallubi, karena banyaknya goncangan dalam hati tersebut. Maka terus seorang muslim mengoreksi niatnya. Oleh karena itulah sudah sering kita juga sampaikan mengapa para ulama ketika mereka mengarang buku-buku tentang masalah hadis, mereka selalu memulainya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Seperti Imam Bukhari rahimahullah ketika menulis hadis pertama kali dalam Sahih Bukhari, beliau memulai dengan innamal a'malu binniyat. Kemudian juga Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Demikian pula Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Arba'in Nawawiyah memulainya dengan innamal a'malu binniyat.
Kata para ulama, agar betul-betul seorang yang belajar ilmu agama, agar seorang muslim ketika dia melangkah dalam belajar ilmu agama, dalam dia beribadah kepada Allah, mengoreksi niatnya dahulu. Untuk apa dia belajar ilmu agama? Untuk apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Selalu dihadapkan pada hadis innamal a'malu binniyat. Selalu hadis ini ditampakkan di dalam benaknya atau dalam pandangannya, dalam dia melangkah ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia beribadah? Untuk apa dia belajar ilmu agama? Untuk apa dia duduk di majelis ta'lim? Dikoreksi niatnya terus. Demikian pula selain mengoreksi keikhlasan masalah niat, demikian harus mengoreksi masalah al-mutaba'ah. Apakah betul saya ini sesuai dengan sunnah Rasulullah apa tidak ketika dalam beribadah? Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu dalam haji, dalam berdakwah atau jihad dan seterusnya. Dikoreksi terus. Ya, mungkin masih ada kekurangan, mungkin masih ada pengaruh fanatik terhadap ajaran sang kiai atau ajaran sang ustadz yang tidak ada dasarnya. Dikoreksi lagi. Ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang berilmu ada yang berilmu lagi. Ya, terus dikoreksi. Selama itu ada dasarnya kita ikuti. Selama itu ada penjelasan dari para ulama ahli sunnah kita ikuti. Ya. Karena innama utitu minal wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Ya, mungkin yang pernah kita pelajari salah. Ya, kita kembali kepada al-haq. Al-haq wa haqqa yuttaba. Ini prinsip seorang muslim. Kebenaran lebih berhak untuk dia ikuti. Selama apa? Kebenaran itu diiringi oleh ad-dalil. Karena kebenaran pasti ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya bukan yang hak. Ya, maka harus selalu kita koreksi kembali salat kita. Kita pelajari lagi bagaimana tata cara salat Nabi SAW. Terlebih lagi sudah banyak fasilitas untuk menuntut ilmu agama. Ya, lewat majalah, lewat buku, lewat buletin, lewat VCD, kaset dan seterusnya. Yang penting hal tersebut dari orang-orang yang betul-betul memahami akidah Ahlussunnah, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ilmunya sesuai dengan Al-Quran atau tidak, sesuai dengan Sunnah Rasulullah atau tidak, sesuai dengan pemahaman sahabat atau tidak. Kita tinggal mengoreksi kembali amal ibadah kita tentang keikhlasannya dan tentang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ini yang pertama, kategori amal yang bisa lebih menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari kebaikan amal tersebut, ketaatan tersebut, sesuai dengan keikhlasannya dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau tidak. Wa amma jinsul amal. Demikian pula ketaatan itu semakin menambah keimanan dilihat dari jenis amal tersebut. Fa'innal wajiba afdal minal masnun. Ini dilihat dari segi antara kewajiban dan yang mustahab. Amalan yang wajib itu lebih utama daripada yang disunahkan atau yang dimustahabkan atau yang disilakan dengan jika dikerjakan berpahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini secara otomatis orang itu ketika melaksanakan kewajiban dia lebih banyak menambahkan keimanan daripada dia melakukan yang disunahkan. Karena amal-amal perbuatan yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Pahalanya tidak sama antara satu amal ibadah dengan amal yang lainnya. Antara kewajiban dengan yang disunahkan tidak sama pahalanya, tidak sama dalam hal menambahkan keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang pertama kali yang merupakan target seorang muslim yang dilaksanakan adalah yang wajib dahulu, kemudian baru yang mustahab. Jangan sampai kebalik, yang sunnah dulu baru yang wajib, ini keliru. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadits qudsi tentang ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dahulu tentang ibadah yang wajib yang dilakukan oleh orang-orang saleh tersebut. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Siapa wali Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alayhi. Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ciri seorang wali melaksanakan yang wajib dahulu. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil. Kemudian senantiasa hambaku tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang nawafil, yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ini adalah target seorang muslim yang wajib dahulu yang dikerjakan. Kemudian setelah itu yang sunnah. Jangan kebalikan.
Oleh karena itulah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menukilkan ucapan seorang ulama salaf bila menyatakan man ishtaghala bil fardi 'anil nafli fa huwa ma'dzur. Barang siapa yang tersibukkan dengan kewajiban-kewajiban dan dia tidak sempat melaksanakan yang sunnah-sunnah, dia ma'dzur, memperoleh udzur, ya. Artinya tidak berdosa. Namanya sunnah tidak dikerjakan tidak berdosa. Namun sebaliknya, man ishtaghala bin nafli 'anil fardi fa huwa maghrur. Namun barang siapa yang menyibukkan diri dengan yang sunnah-sunnah, artinya yang sunnah dia yang tidak berdosa jika ditinggalkan, fa huwa maghrur. Dia menyibukkan dengan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, maka dia maghrur, orang yang tersibuk. Di antara contohnya, ya ketika seorang itu rajin sholat tahajud pada malam hari, ya jam 1 malam sampai jam 4 pagi, kemudian tidur, lupa sholat subuhnya. Nah, ini adalah orang yang lebih menyibukkan diri, lebih mementingkan yang sunnah daripada yang wajib, yaitu sholat subuh tepat pada waktunya. Ya, orang tersebut bukan malah menambah keimanan, justru mungkin menambahkan dosa. Jika memang itu dilakukan terus menerus. Namun kalau sekali, ya 2 kali mungkin tidak sengaja, insya Allah dia ma'dzur. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, manasiyah, au manama, au nasi an salatihi falisolliha idza dzakaraha. Kata Nabi SAW, apabila orang itu tertidur atau ketiduran atau dia lupa salatnya, maka hendaklah dia salat pada waktu dia ingat. Ya, salat subuh, kelupaan, ketiduran, langsung salat pada waktu dia ingat. Ya. Ada sebagian yang bertanya, misalnya saja orang itu lupa salat isya, ya. Dia sakit misalnya, lupa salatnya sampai subuh, bangun, ya pada waktu itu juga dia harus salat isya. Pada waktu itu langsung. Idza dzakaraha. Apabila dia ingat langsung salat, meskipun di luar waktunya, meskipun di luar waktu salat isya. Namun kalau terus-menerus dilakukan, ya salat tahajudnya rajin namun salat subuhnya ketinggalan, ini orang yang maghrur kata ulama salaf, ya orang yang tertipu. Yaitu orang-orang yang mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Padahal ibadah yang wajib jika diamalkan ini lebih afdal daripada yang disunnahkan. Wa ba'du ta'ati auqat wa afdal minal ba'dil akhar. Dan perlu diketahui juga bahwasanya sebagian ketaatan itu lebih ditekankan dan lebih mulia daripada sebagian yang lainnya. Contohnya tadi salat tahajud merupakan salat yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama salat witirnya. Bahkan Nabi SAW menyatakan atau dikatakan oleh para sahabat, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat witir. Dikala beliau safar atau dikala beliau meskipun 1 rakaat dilakukan. Ya. Sebelum tidur atau setelah tidur, ya. 1 rakaat, ya, minimal 1 rakaat. Ini ditekankan oleh Nabi SAW. Ini lebih baik daripada salat nawafil yang lainnya. Demikian pula antara salat qobliyah, misalnya qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah asar atau qobliyah maghrib, qobliyah isya, semuanya disunahkan untuk sholat sebelum atau di antara 2 al-adzanain. Ya, Nabi SAW mensunahkan adanya 2 sholat di antara 2 azan, yaitu antara adzan dan iqamah. Dibolehkan sholat qobliyah. Namun yang lebih ditekankan oleh Nabi SAW yaitu qobliyah as-subh, qobliyah fajar. Ya, sebelum sholat fajar yang wajib ada sholat sunnah 2 rakaat yang kata Nabi SAW, rakaat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini artinya apa? Salat sunnah qobliyah atau sebelum subuh ini lebih ditekankan daripada sunnah-sunnah yang lainnya. Entah qobliyah duhur, qobliyah asar atau qobliyah maghrib atau qobliyah isya. Bahkan dijelaskan juga di antara sunnah-sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW ada 2 rakaat sebelum subuh. Witir 2 rakaat sebelum subuh ini lebih ditekankan daripada salat-salat sunnah yang lainnya, daripada salat duha atau salat qobliyah atau ba'diyah yang lainnya. Artinya satu ibadah dengan yang lainnya pahalanya berbeda-beda. Ini semuanya kita ketahui dari syariat, kita ketahui dari dalil. Tanpa dalil tidak bisa kita mengatakan ini lebih afdal daripada yang lainnya. Ya. Sebagaimana masalah waktu, masalah tempat, ya kita mengatakan Mekah lebih baik daripada semua kota yang ada karena ada dasarnya. Masjidil Haram lebih baik daripada masjid yang lainnya karena ada dalilnya. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada semua malam karena ada dalilnya, ya. Semua ini tidak bisa kita ketahui kecuali dengan dalil. Wa kullama kana di ta'atu afdala kanat ziyadatul iman biha a'dham. Semakin orang itu mengerjakan yang lebih ditekankan, yang lebih afdal, maka semakin tambahan keimanan itu lebih banyak. Ya. Dia salat misalnya salat qobliyah zuhur mendapat pahala.
namun yang lebih mendapatkan pahala lagi kalau dia salat qobliyah subuh. Semua mendapat pahala, namun di antara yang mendapat pahala itu ada yang lebih berpahala lagi, ada yang lebih banyak lagi pahalanya. Maka seorang muslim yang bijak mencari yang lebih banyak lagi. Meskipun boleh semua yang diamalkan. Namun kalau tidak bisa, cari yang lebih ditekankan, yang lebih diutamakan oleh Nabi SAW atau oleh syariat Islam. Wa amma kasratul amal fa innal imana yazdadu biha li'anna al-amal minal iman fala jurma an yazida bi ziyadatihi. Demikian pula di antara kategori ketaatan yang bisa menambah keimanan yaitu dilihat dari banyaknya amal perbuatan tersebut. Semakin dia memperbanyak amal ibadahnya, semakin banyak ketaatannya, tentunya tadi sesuai dengan keikhlasan dan sunnah Rasul SAW dan mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, maka semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau terpotong-potong, terputus-putus, lebih baik sedikit, ya. Namun istiqamah. Istiqamah ini merupakan sebagaimana kata ulama afdal karomah, sebaik-baiknya karomah. Dikarenakan apa? Istiqamah menjadikan seorang hamba akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kalau orang itu banyak amalnya, namun terputus ketika dia mau meninggal dunia, misalnya naudzubillah min dzalik, su'ul khatimah. Makanya Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu yang adwamuha, yang konsisten, yang kontinu, yang istiqomah. Meskipun sedikit wa in qallah kata Nabi SAW. Makanya ukurannya bukan banyak atau sedikit. Ukurannya kontinu sesuai dengan sunnah dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit namun istiqomah ini yang lebih baik, ya. Karena apa? Orang itu istiqomah insya Allah meskipun dia sedikit amalnya, namun dia akhiri hidupnya dengan husnul khatimah, dengan kebaikan atau dengan akhir yang baik. Ini yang berkaitan dengan kategori amal ketaatan yang dapat menambah atau semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, "Summa inna min a'zami a'mali shalihah allati tazidu fil iman ghairi ma taqaddam ad-da'watu ila Allah." Kemudian di antara semulia-mulia amal soleh yang dapat menambah keimanan selain yang sudah dijelaskan, ya secara umum, secara global, semua ketaatan yang ada dasarnya, yang ada dalilnya bisa menambah keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini lebih ditekankan lagi ada suatu amal ibadah, ada suatu amal soleh yang paling mulia, yaitu ad-da'wah ila Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mujalasatu ahlil khair, demikian pula bermajlis dengan orang-orang yang baik. Wa li ahamiyati ahadain amrayn wa idhamin naf'ihima fi ziyadatil iman lazim al haditsu anhuma huna. Dikarenakan dua perbuatan ini sangat penting dan manfaatnya sangat banyak di dalam menambah keimanan, maka di sini perlu untuk dikhususkan pembicaraan tentang masalah dua hal ini, yaitu masalah dakwah dan masalah bermajlis dengan orang-orang yang baik. Amma da'watu ila Allah Ta'ala wa ila dinihi wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr wa da'wa ila asli din wa da'wa ila intizami syara'ihi bil amri bil ma'ruf wa nahy al munkar wa nushil muslimin fa inna dzalika min dawa'il iman wa asbabihi. Adapun dakwah di jalan Allah, berdakwah menyeru manusia kepada agama Allah dan saling nasihati, berwasiat untuk menjalankan kebenaran dan kesabaran, serta menyuruh manusia kepada pokok-pokok agama dan untuk berpegang teguh dengan syariat-syariatnya dengan cara amar ma'ruf dan nahi anil munkar serta menasihati kaum muslimin. Hal ini merupakan penyebab pertamanya keimanan dan sebab kuatnya keimanan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yukamil abdu nafsahu, dengan inilah, yaitu dengan dakwah, dengan nasihat, dengan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dengan amar ma'ruf dan nahi anil munkar, seorang hamba dapat menyempurnakan dirinya, wa yukamil ghairahu, dan sekaligus menyempurnakan orang yang lainnya. Kama aqsama ta'ala bil asri, sebagaimana Allah Taala bersumpah dengan wal asr, dengan waktu. Anna jinsal insan la fi khusrin, bahwasanya secara umum manusia itu dalam keadaan merugi. Illa man ittasafa bi sifatil arba',
kecuali yang disifati atau yang memiliki 4 sifat, yaitu al-iman wal amalu shalih alladaini bihima takmul nafsi, yaitu dengan amal soleh dan dengan iman akan sempurna diri seorang muslim, wa tawassaw bil haqqi alladhi huwa ilmun nafi wal amalu shalih wa dinul haq, dan dengan saling nasihat-nasihati, berwasiat mewasiati untuk menjalankan kebenaran, yang mana al-haq kebenaran itu mencakup ilmu yang bermanfaat, al-amal soleh dan agama yang hak. Wa bisabar ala dzalika kulli, dan bersabar di atas yang semua itu, wa bihima yakmulu aw yukammil ghairahu, dan dengan keduanya itulah seorang hamba bisa menyempurnakan orang lain. Intinya di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk ibadah yang sangat mulia ada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan salah satu bentuk ibadah. Dikarenakan Allah telah menyebutkan tentang banyak keutamaannya dan tentang perintah Allah untuk manusia itu berdakwah di jalannya. Ya, keutamaan dakwah sangat banyak sekali di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal saleh serta menyatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang muslimin yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, artinya apa? Tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu, siapakah yang lebih baik? Ya, pertanyaan ini tidak perlu jawaban, karena jawabannya pasti yang lebih baik adalah orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal saleh serta menyatakan innani minal muslimin. Kemudian juga Nabi SAW telah menyatakan dalam banyak hadisnya tentang keutamaan dakwah. La yahdillahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kata Nabi SAW, untuk engkau memberikan hidayah atau untuk Allah memberikan hidayah lewat lisanmu, lewat dirimu, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, atau lebih baik daripada hal yang berharga di dunia ini. Kemudian Nabi juga menyatakan, adalul ilal khairi kafa'ilihi, orang yang menunjukkan kepada kebenaran seperti pelakunya, dia akan juga mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila bihi la yanqusu min ujurihim syai'an. Kata Nabi sallallahu, barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk, siapa yang menyuruh manusia kepada petunjuk, kepada hidayah, maka baginya pahala dakwah tersebut dan pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi pahala orang yang mengikutinya sama sekali. Ya, pahala dakwah sangat banyak. Ya. Namun perlu kita ketahui, dakwah adalah ibadah, harus juga sesuai dengan syarat diterima ibadah, ikhlas, dan juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dakwah termasuk ibadah. Tidak akan mungkin dakwah itu diterima kecuali dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Namun hal seperti ini jarang ya dipegang oleh sebagian para dai. Mereka menganggap sebagai dakwah itu urusan biasa. Ya, mereka tidak menganggapnya sebagaimana urusan ibadah seperti sholat, sehingga apa? Yang muncul dalam benak mereka, ya dakwah terserah mereka, dengan apa yang mereka inginkan, dengan cara apa yang mereka inginkan, tanpa kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itulah kita melihat fenomena, fakta, keragaman metode dakwah dalam medan dakwah kaum muslimin. Berbagai macam kelompok-kelompok dakwah bermunculan. Dikarenakan apa? Mereka tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki prinsip bahwanya dakwah adalah ibadah yang harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mungkin mereka ikhlas, namun yang satu yang kurang, yaitu mengikuti tata cara metode dakwah Rasulullah SAW. Rasul berdakwah, ya. Para sahabat berdakwah. Mengapa kita tidak mengikuti jejak mereka? Padahal Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW telah ada suri teladan yang baik. Ya. Di antaranya menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam berdakwah. Metode dakwah haruslah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Apa yang harus dimulai pertama kali harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdakwah pertama kali tentang tauhid, untuk mengembalikan manusia kepada peribadahan hanya kepada Allah, kepada tauhid al-ilahiyah atau uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Mengembalikan manusia untuk menyembahnya kepada Allah semata. Ini pertama kali dakwah oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau juga berwasiat kepada para sahabatnya. Ya Mu'ad, innaka ta'ti ala kitab, falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah.
Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi, engkau akan berdakwah kepada ahli kitab di negeri Yaman. Maka jadikan yang pertama kali dakwahmu tentang syahadat la ilaha illallah, tentang tauhid, tentang peribadahan hanya kepada Allah semata. Ini metode dakwah, ya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Yusuf 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ini adalah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Apa jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah. Ya, aku berdakwah kepada Allah, menyeru manusia kepada tauhidullah, menyeru manusia kepada agama Allah. Ini metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah, menyeru manusia untuk mengikuti ajaran Allah, untuk mengikuti agama Allah, untuk mengesahkan Allah. Bukan menyeru manusia untuk mengikuti partainya, bukan mengikuti organisasinya, bukan mengikuti dirinya. Ya, bukan menyeru manusia untuk ta'assub kepada dirinya, tidak sama sekali. Ini adalah metodenya Rasul SAW. Menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Adu ilallah ala basiratin. Dan di antara metode Rasul SAW ala basirah. Beliau di atas basirah, di atas ilmu dalam berdakwah. Ya, kalau manusia ingin berdakwah tidak boleh kecuali dengan ala basirah, di atas ilmu. Ya, kalau ingin menjadi atau ingin menjadikan Rasul sebagai suri teladannya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, kata Abdullah Abbas, ala ilmi. Ya, Rasul SAW berdakwah di atas ilmu. Ya, maka orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu, maka dia tidak mengikuti, dia menyelisih metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan inilah yang banyak juga dilalaikan oleh sebagian para dai. Ya. Baru belajar sehari dua hari, baru tahu ya. Tasbih Bismillahirrahmanirrahim sudah berdakwah keliling dunia. Ya. Seperti yang dilakukan oleh jamaah tabligh. Ya. Baru tahu bagaimana salat, itu pun tidak sesuai dengan caranya Rasulullah SAW. Keliling dunia. Ya. Dengan kejahilan mereka. Kemudian juga berapa banyak orang-orang yang baru tobat dari artis, ya, dari selebriti, dari dunia narkoba, baru tobat langsung berdakwah. Kapan menuntut ilmunya? Ya. Lalu apa yang akan dia sampaikan kalau dia tidak memiliki ilmu? Sebagaimana kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan mungkin bisa memberi. Ya. Orang yang tidak punya harta tidak mungkin dia bisa memberi orang harta. Demikian pula kalau orang itu tidak memiliki ilmu, tidak pernah belajar ilmu agama, atau baru saja belajar langsung berdakwah tanpa dia pahami tentang ilmu tersebut. Ya. Dakwah pahalanya sangat banyak, keutamanya sangat banyak, namun ancamannya juga sangat banyak. Ya. Orang yang berdakwah tanpa ilmu, Nabi mengatakan man da'a ila dhalalah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min awzarin syai'a. Barang siapa yang berdakwah kepada kesesatan, kepada kejahilan, ya, maka baginya dosa dakwahnya tersebut dan dosa orang yang mengikutinya akan dipikul, ya, 1000 orang yang mengikutinya dan dalam kesesatan, dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, maka 1000 dosa yang akan dia pikul. Dan tidak mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Ya, jangan dianggap remeh. Pahalanya banyak, demikian pula ancamannya sangat banyak. Nabi SAW juga mengancam orang-orang yang berdakwah, ya, untuk dikatakan sebagai seorang alim yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan awwalu man tusa'aruh bihimun nar, ya. 3 orang atau 3 golongan manusia yang merupakan bahan bakar pertama kali api neraka. Di antara 3 hal atau di antara 3 golongan tersebut, yaitu orang yang belajar ilmu agama akan dikatakan alim, orang yang berdakwah tanpa ilmu namun ingin dikatakan seorang yang alim. Pahalanya banyak, ancamannya juga sangat banyak. Maka harus diperhatikan kedua hal tersebut. Jangan melihat keutamanya saja dan juga jangan melihat ancaman saja. Lihat kedua-duanya. Hati-hati dengan ancaman Allah, yaitu orang-orang yang berdakwah dengan tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keutamaan-keutamaan tersebut sebagai pendorong untuk berdakwah, namun harus diiringi dengan ilmu. Allah berfirman tadi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakan wahai Nabi, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan para pengikutku. Jadi kalau kita mau ciri pengikutnya Rasulullah SAW, lihat ayat ini.
Yang pertama menyuruh kepada agama Allah. Bukan menyuruh kepada fanatik golongan, bukan menyuruh kepada partai, bukan menyuruh kepada fanatik apapun juga, tapi menyuruh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ala ilmin, di atas ilmu. Aku dan para pengikut, kata Nabi SAW. Kemudian apa kata Nabi SAW dalam ayat tersebut, atau apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Ini yang selalu ditekankan dalam berdakwah. Wa subhanallah, mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan dalam uluhiyah terutama, ataupun dalam rububiyah, ataupun dalam asma wa sifat. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Bukanlah aku termasuk orang musyrikin, yaitu ikrar tentang permusuhan, berlepas diri daripada segala bentuk kesyirikan dan orang-orang yang musyrik. Sebagaimana hal ini adalah makna Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Ushul Salasah, beliau mengatakan al-Islam huwa istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid, mengesahkannya, dan tunduk untuk mentaatinya, dan berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang musyrik. Ini dakwah pertama kali. Berdakwah kepada tauhid dan memandangkan permusuhan dengan kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan tersebut. Ini adalah dakwah. Dakwah harus sesuai dengan metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, man amila amalan. Kalau kita belajar bahasa Arab, man amila amalan, amal apa saja secara umum di antara dakwah yang tidak sesuai dengan ajaranku, yang tidak sesuai dengan ajaranku, fahuwa mardud, maka dia tertolak. Dakwah capek-capek namun tidak ada dasarnya, ucapannya kosong daripada dalil, bahkan menyesatkan umat, maka dia ditolak dakwanya. Bukan hanya tertolak, dia tentunya berdosa. Sebagaimana yang katakan tadi, dia akan memikul dosa orang yang mengikutinya. Oleh karena itulah Nabi SAW peringatkan kita daripada du'atun ala abwabi jahannam. Nabi SAW mengatakan ketika ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Beliau mengatakan, na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum fiha qadafu, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Kata Nabi SAW, akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, dia akan masukkannya ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sifat para Nabi sallallahu du'atun ala du'at. Mereka adalah para dai, akan tapi menyuruh kepada neraka jahannam. Maka wajib untuk kita berhati-hati. Dan juga kita sebagai para dai wajib untuk mengoreksi diri kita masing-masing tentang keikhlasan kita dan tentang apakah yang kita dakwakan tersebut sudah hak, sudah benar atau tidak. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum orang itu berucap dan sebelum orang itu berbuat. Sebelum kita berdakwah, sebelum kita menyeru manusia, koreksi dahulu. Apakah yang akan kita ucapkan ada dasarnya atau tidak? Maka sekali lagi kita sering menyatakan dakwah banyak pahalanya dan sekaligus banyak pula ancamannya. Ancamannya diantaranya orang yang berdakwah tanpa diamalkan apa yang didakwakan, Allah mengancam. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la tas'alun. Besar kemurkaan Allah kalau kalian mengucapkan suatu ucapan sedangkan kalian tidak mau mengamalkannya. Namun bukan syarat dakwah seluruhnya diamalkan. Memang kewajiban dibedakan antara syarat dan kewajiban. Syarat salat misalnya orang itu harus menghadap kiblat. Ini syarat salat. Tanpa menghadap kiblat tidak sah salatnya. Kewajiban salat misalnya tasyahud akhir misalnya, atau tasyahud akhir misalnya, atau tasyahud awal misalnya. Dia bisa sah salatnya dengan dia susah. Namun kalau dia tidak menghadap kiblat dan dia tahu arah kiblat maka batal salatnya. Wudu misalnya syarat salat. Bedakan antara kewajiban dengan syarat. Syarat atau kewajiban dakwah adalah mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Allah mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian? Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala, ini celaan Allah pada orang-orang yang tidak mau mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Dai betul banyak pahalanya, namun demikian juga banyak ancamannya.
Harus dia perhatikan dua-duanya, antara ancaman dan keutamaan. Ancaman sebagai cambuk untuk dia betul-betul berdakwah dan ilmu, dan betul-betul dia berusaha mengamalkan ilmunya tersebut. Dan sekaligus melihat keutamaan dalam berdakwah agar dia selalu bersemangat dalam berdakwah dan selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang kalau mau berdakwah harus dia bersenjatakan atau berbekal dengan 3 ilmu. Ya, ilmu secara umum, namun diperinci oleh para ulama. Kalau orang itu ingin menjadi dai yang sebenarnya, harus memiliki 3 ilmu. Yang pertama, ilmu tentang syariat Islam, tentang semua ajaran Islam, ya, sesuai dengan kemampuannya. Tentang masalah akidah harus dia kuasai, tentang masalah tauhid terutama, ya, masalah akidah, masalah ibadah. Kalau dia mau mengajarkan orang, tahu tata cara salat yang baik, ya, tidak ngawur dalam berdakwah. Ini ilmu tentang syariat Islam, tentang semua keislaman. Kemudian yang kedua, ilmu tentang metode dalam berdakwah, atau dikenal dengan usul dakwah. Ya, prinsip-prinsip dalam berdakwah. Apakah dakwah itu boleh kita mengarahkan hal baru, ataukah kita harus mengikuti apa yang sudah ada? Ya, harus dipelajari agar kita tidak ngawur dalam mencari metode dakwah. Terlebih pada zaman sekarang, berbagai macam bentuk metode dakwah. Ada yang dakwah lewat sinetron, ada yang dakwah lewat wayang, sebagaimana dulu katanya. Ada yang berdakwah lewat nasyid Islami, ada sendiwara Islami kata mereka. Ada pula yang sekarang mengatakan ada syirik Islami atau zina Islami. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka harus kita betul-betul mengerti lagi apakah dakwah seperti itu atau metode dakwah seperti itu dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dakwah lewat partai misalnya, apakah dibenarkan dalam ajaran Islam? Ya. Padahal tidak ada ajaran dari Islam. Tidak ada ajarannya dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam zaman Rasulullah dakwah menyeru manusia untuk kembali kepada Al-Quran, untuk kembali kepada sunnah Rasul SAW, kepada hari-hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan dengan permainan-permainan seperti itu. Ya. Seorang dai harus menguasai tentang ilmu metode dakwah. Ya. Bagaimana dia cara berdakwah? Sebagaimana Allah mengatakan, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, wajadilhu billati ahsan, dengan jidal, dengan dialog. Ini semua metode dalam berdakwah. Harus dipelajari untuk siapa? Ya. Cara-cara seperti itu. Kemudian berdakwah, kemudian ilmu yang ketiga, ilmu tentang ahwalil mad'uwi, ilmu tentang keadaan orang yang didakwai. Harus tahu orang ini orang awam atau orang ini orang yang sudah tahu tapi ya ngengkel, tidak mau ya mengikuti al-haq, atau orang itu betul-betul menentang kebenaran. Harus diketahui. Ini senjata para dai dengan ilmu tadi. Ilmu tentang agama Islam secara keseluruhan, ilmu tentang usul dakwah, metode dalam berdakwah, prinsip-prinsip dalam dakwah, kemudian ilmu tentang keadaan orang yang akan didakwai. Wa dzalika anna nafsa da'wa ila Allah wan nasihata li ibadihi min akbari muqawiyatil iman. Yang demikian itu bahwasanya dakwah kepada Allah, nasihat menasihati merupakan sebesar-besar hal yang menguatkan keimanan. Wa sahibud dakwah la budda an yas'a bi nasri hadhihi dakwah. Orang yang berdakwah tentunya dia berusaha untuk menolong agama ini, menolong dakwah ini. Tentunya yang pertama dengan belajar. Dan belajar itu sendiri bisa menambahkan keimanan. Ya. Kemudian dia mengamalkan ilmunya. Ini menambah keimanan. Demikian juga dalam dia berdakwah. Ya, ketika dia berdakwah, secara dia langsung dia juga mengingatkan dirinya sendiri. Ya. Maka dakwah merupakan sebuah besar amalan yang dapat menambah keimanan. Wa yuqimul adillah wal barahin ala tahqiqiha. Orang yang berdakwah tentunya harus dia menegakkan dalil dan keterangan atas dakwahnya tersebut. Ya, dakwah harus diiringi oleh ilmu, tidak dengan kejahilan. Harus dengan al-barahin, dengan bukti dan keterangan. Wa ya'til umura min abwabiha, dan mendatangi segala perkara lewat pintu-pintunya. Artinya harus sesuai dengan metode dakwah, sesuai dengan caranya Rasul SAW dalam berdakwah. Ya, artinya belajar bagaimana dakwahnya Rasul SAW. Apakah Rasul berdakwah lewat politik? Ya, kita jawab tidak. Karena apa? Rasul SAW tidak pernah berdakwah lewat politik. Beliau ingin berdakwah dari yang bawah, bukan dari yang atas. Ya, Rasul SAW bahkan ditawari oleh kaum Quraisy pada waktu itu untuk menjadi penguasa. Artinya ditawari dakwah lewat politik, lewat pemerintahan pada waktu itu. Namun Rasul menolak karena Rasul tahu dakwah yang hak dimulai dari bawah. Wa anzir ashiratakal aqrabin.
peringatkanlah orang yang terdekat padamu atau terhadap dirimu. Ya. Diperintahkan oleh Islam untuk berdakwah lewat bawah, bukan lewat atas, bukan lewat parlemen, bukan lewat pemerintahan, bukan lewat partai, namun lewat dakwah kepada tauhid, menyuruh manusia untuk kembali kepada tauhid. Ini ajaran Rasul SAW. Ini metode Rasul SAW. Ya. Namun sangat sayangkan sebagai mereka berpaling daripada metodenya Rasul SAW. Mereka menganggap bahwa dakwah itu mereka diberi kebebasan untuk membuat metode-metode baru, cara-cara baru, sehingga yang dihasilkan bukan malah kemenangan, bukan malah kejayaan, namun justru kehinaan Islam. Ya. Karena apa? Islam akan menjadi jaya dengan dia kembali kepada ajaran Allah. Namun jika dia kembali kepada hawa nafsu, kembali kepada akal dan sebagainya, tanpa mau merujuk kepada metodenya Rasulullah SAW, semakin dakwah itu memundurkan kaum muslimin, bukan malah memajukan kaum muslimin. Wa yatawassal ilal umur min turuqiha, dan melewati segala perkara dari segala jalan-jalan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Wa hadhil umur min turuqil iman wa abwabi. Inilah cara-cara atau jalan-jalan yang bisa menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa sababul imani wa syu'abu yakunu taratan min abdi wa taratan min ghairihi. Sebab bertambahnya keimanan atau cabang-cabang keimanan terkadang bisa bertambah dari diri orang itu sendiri dan terkadang bisa dari orang lain. Mislu man yuqayyid lahu man yad'u ilal iman wa man ya'muru bil khair wa yanhahu 'anil syarr. Orang itu bisa bertambah keimanannya di antaranya lewat orang lain, yaitu dengan dia diseru kepada jalan yang benar, yang hak, diseru untuk kembali kepada agama Allah, diseru untuk mengingat akhirat misalnya, maka bertambah keimanannya. Jadi orang itu bisa menambah keimanannya lewat dirinya sendiri dan juga lewat orang lain. Dengan dia mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian yang betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka akan bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya lewat dirinya sendiri dengan dia menuntut ilmu agama, dan lewat orang lain dengan dia dinasihati. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Oleh karena itu Allah berfirman, wadzakir, peringatkanlah. Karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, yaitu dalam menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melarangnya dari segala bentuk kejelekan. Wa yubayyin lahu alamatid din wa hujajahu wa barahinahu. Dan seorang dai akan memberikan tanda-tanda atau tentang syariat-syariat agama dan hujah-hujahnya, bukti-buktinya, dalil-dalilnya. Wa ma ya'tabiru wa yanzil bihi wa yabta'idu bihi, sehingga dia bisa mengambil pelajaran darinya, bisa menambahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika minal asbab, dan masih banyak lagi sebab-sebab bertambahnya keimanan dari diri orang lain tersebut atau dari orang lain. Mungkin kita cukupkan sekian apa yang kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.